Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Drendra di Rahasia Marketing. Nah, di rubrik kali ini saya pengen ngobrol sih tentang inti dari marketing itu apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin inti atau root dari marketing adalah komunikasi, tentang komunikasi. Dan kalau kita mau turut-turut lagi, ya core-nya dari ilmu komunikasi adalah tentang menjalin hubungan. Nah, hubungan yang seperti apa? Hubungan dua arah sebenarnya. Terjadinya conversation ya sehingga nanti terjadi yang namanya transaksi. Makanya ada istilah namanya no interaksi, no transaksi. Makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Nah, di sini seorang marketer tugasnya adalah mengubah ya orang yang tadinya belum tahu ya menjadi tahu ya, sadar akan adanya merek ini, kemudian dia interest ya, kemudian dia mencoba untuk beli, kemudian dia nanti kalau sudah beli puas ya. Nah, ini tergantung produknya, makanya produknya juga harus winning, yaitu beli lagi ya, beli lagi sehingga nanti dia akan menjadi seorang pelanggan. Dan ujung-ujungnya nanti ketika dia jadi pelanggan, dia juga mau menjadi marketers kita, bahkan mau cerita tentang produk kita atau menjadi storyteller dari produk atau brand kita. Itulah nanti ujung-ujungnya kita membangun marketing ini. Dan intinya menjalin hubungan itu kan ada tingkatannya ya teman-teman ya. Jadi tingkatannya memang cuma sekedar tahu saja. Gue kenal orang ini tapi kita nggak paham. Ada yang memang hubungannya ini kuat nih ya. Oh, dia menjadi teman, menjadi sahabat, kemudian menjadi menikah misalnya, atau menjadi keluarga, atau bagian ya dari tim dia, atau bagian dari movement tertentu yang diberikan oleh brand itu. Nah, itu nanti tergantung tingkatan-tingkatannya. Nah, semakin kuat hubungannya ini, semakin sering hubungan ini terjadi, itu semakin mudah nanti terjadi yang namanya transaksi oleh cabu ini, calon buyer ini. Nah, makanya kalau kita bikin status, kalau di media sosial itu, kita kan pengennya diapain sih kalau kita bikin status? Pengennya kan ada yang like, ada yang ngomen, ada yang nge-share. Nah, begitu juga kalau kita cabui kita, calon buyer kita itu bikin status. Itu pengennya ada yang nge-like, ada yang komen, dan ada yang nge-share. Nah, di situ kita hadir untuk bagaimana membangun interaksi dengan dia, untuk ngepoin dia, untuk bagaimana membangun interaksi dengan dia. Nanti kalau kita sering nge-like, sering ngomen, dia juga akan ngeliat tuh siapa kita. Nah, di situ nanti akan terjadi yang namanya trust atau kepercayaan. Karena apa? 80% pembelian, ini risetnya Nielsen, itu terjadi karena orang itu percaya kepada yang jual. Atau dalam kata lain dia trust, dia yakin kepada yang jual. Nah, di sini seorang marketer itu harus menjadi seorang yang memang meyakinkan, karena omset is nothing without trust. Nggak akan ada omset ketika nggak ada yang namanya kepercayaan. Nah, kalau teman-teman punya yang namanya public trust nanti sebagai seorang marketer, mungkin membangun sebuah personal branding dan lain sebagainya, itu teman-teman akan mendapatkan mata rantai opportunity tertinggi sehingga banyak kesempatan transaksi itu lebih sering terjadi. Sama-sama nyetatus, misalnya orang ini punya public trust yang kuat ya, atau public figure, dia seorang tokoh, seorang influencer, dia nyetatus, statusnya boleh sama tapi yang satu juga nyetatus tapi nggak dikenal publik ya. Yang lebih direspon yang mana? Yang dikenal publik dan lebih dipercaya. Makanya salah satu kunci teman-teman kalau pengen menjadi seorang marketers yang hebat, yaitu teman-teman harus membangun yang namanya public trust itu. Nah, gimana caranya bangun public trust di media sosial atau digital branding atau digital personal branding untuk memudahkan teman-teman melakukan proses marketing? Nah, akan kita simak di segmen-segmen selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng ya, biar kita makin semangat bikin konten-konten rahasia marketing.